Anak saya menang lotre, mengusir saya, dan mengungkapkan, "Kau tak berharga. Hidup di ruang sempit ini." Hari itu adalah pagi yang biasa bagi Budi. Ia berjalan menuju tempat kerjanya sebagai tukang parkir di pinggiran kota Jakarta. Matahari belum sepenuhnya terbit. Setiap langkahnya dipenuhi harapan, terutama untuk anaknya, Rangga. Seringkali, saat ia meninggalkan rumah kecilnya, senyuman Rangga yang tulus mengisi ruang kosong di hatinya. Budi yakin, dengan kerja keras dan kejujuran, Rangga bisa mencapai impian-impian besarnya. Suatu hari, saat Rangga membersihkan rumah, ia menemukan tiket lotre yang tertinggal di sudut ruangan. Tanpa berpikir panjang, ia mencoba keberuntungannya. Dan mungkin takdir berpihak padanya, ia memenangkan jackpot. Seketika berubah, Rangga melupakan semua ajaran ayahnya. Semua barangan mewah dan pergaulan baru membuatnya tinggi hati. Ketika dia pulang dari belanja barang-barang mahal, pandangannya langsung terarah pada rumah kecil mereka. Ruang sempit itu tampak tidak pantas untuknya lagi. Dengan nada mencela dan dingin, ia mengusir Budi dan berkata, "Kau tak berharga." Kata-kata itu seperti jarum yang mengoyak hati Budi. Selama ini, ia telah berjuang sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik bagi Rangga. Kini, semua harapannya seolah hancur dalam sekejap. Budi berdiri di sana, tertegun. Suara tawa anak-anak di luar, suara tukang sayur yang biasa menyapa mereka, terasa jauh dan menjauh. Budi merasa terasing. Dia tidak bisa mengingkari rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Namun, meski hatinya hancur, Budi tak menyerah. Setiap pagi ia tetap berangkat kerja, berharap Rangga akan kembali. Sementara itu, Rangga semakin tenggelam dalam dunia barunya. Melewati malam-malam tanpa alasan yang jelas, hidup dalam kemewahan namun tetap merasa kosong. Ia terjebak dalam kesenangan yang semu. Momen-momen bersama Budi mulai menghantuinya, mengingatkannya akan kasih sayang yang tulus yang selama ini ia abaikan. Suatu malam di apartemen megahnya yang sunyi, Rangga mengenang semua itu. Kesepian menyergapnya, mencengkeram hatinya lebih kuat daripada semua barang berharganya. Ia teringat senyum hangat Budi, pelukan yang selalu menghiburnya setelah hari yang panjang. Air mata mengalir di pipinya, ia mulai menyesali kata-kata yang keluar dari mulutnya. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Dalam kebimbangan, Rangga merasa berada di persimpangan jalan. Apakah ia akan terus terperangkap dalam kesenangan yang semu ataukah sudah saatnya untuk kembali kepada Budi? Dalam benaknya, pertanyaan ini terus mengganjal. Apakah mungkin ada cara untuk memperbaiki semuanya yang telah hancur? Kembali ke rumah kecil itu, ia tak ingin kehilangan cinta sejatinya, terutama cinta seorang ayah yang selalu siap memaafkan. Di tengah keheningan malam, Rangga menatap langit yang kelam, bintang-bintang berkelip seolah mempertanyakan keputusan yang telah diambilnya. Hatinya bergejolak. Mewahnya kehidupan yang sekarang dijalaninya, tampak redup dibandingkan kehangatan yang ia rasakan saat bersama Budi. Seberapa banyak uang yang bisa menggantikan kasih sayang seorang ayah? Rasa bersalah menggigit dirinya seperti serigala lapar, ia merasa kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa diganti. Pagi harinya,
Budi bangun lebih awal seperti biasa. Ia bersiap-siap, mengikat sepatu lusuhnya dan mengenakan kaos yang sudah pudar warnanya. Ia melangkah keluar, udara segar Jakarta menyambutnya. Namun, hatinya penuh dengan beban berat. Terbayang wajah Rangga yang ceria di masa lalu, saat mereka sering bermain bersama di taman. Setiap tawa dan cerita mereka bagaikan pelita di gelapnya kehidupan. Ia hanya berharap, satu saat kelak, Rangga akan kembali. Sementara itu, Rangga melangkah keluar dari apartemennya yang megah. Setiap langkah terasa berat. Mobil-mobil mewah melintas di depannya, namun tidak ada satupun yang mampu menghangatkan hatinya. Ia mencoba menghubungi para teman barunya, tapi semua itu terasa hampa. Tak ada satupun yang menyentuh jiwa seperti saat ayahnya memeluknya. Semua kegaduhan, hiruk-pikuk dunia glamor di sekitarnya, tak lebih dari bayangan ketidakpuasan. Suatu sore, saat Rangga duduk di balkon apartemennya, ia melihat anak-anak bermain di bawah. Suara teriak tawa mereka menghidupkan kembali kenangan indah bersama Budi. Ia merindukan sentuhan lembut tangan ayahnya saat mengajarkannya bersepeda, atau suara nasihat lembut tentang cara menghadapi rintangan hidup. Rangga meremas tiket lotre yang kini ia ragukan sebagai berkat. Sejatinya, apakah itu yang ia inginkan? Menjadi terasing dari orang yang paling mengasihinya? Tiba-tiba, teleponnya bergetar. Itu panggilan dari salah satu teman barunya. Rangga, ayo kemari. Ada pesta besar malam ini. Suara lantang mengganggu pikirannya. Kami siap menikmati kesenangan, tetapi saat menatap ke dalam hidupnya, ia tahu benar, kesenangan ini tidak akan mengisi kekosongan di hati. Pikirannya melayang pada Budi yang kini sendirian di rumah kecil mereka. Apakah ia masih menyimpan harapan? Mungkin saatnya untuk merengkuh kembali kasih sayang yang hilang. Rangga merasa jiwanya dipanggil kembali ke rumah. Ketika menyadari hal itu, perasaan terjaga lambat laun berubah menjadi keputusan. Setelah berpikir panjang, ia meletakkan tiket lotre di atas meja dan melangkah keluar. Ia ingin menemukan jalan pulang ke tempat yang memberi makna sejati dalam hidupnya. Meski perjalanan mungkin berisiko dan melelahkan, Rangga tahu, di ujung jalan itu mungkin ada harapan dan pengertian, tempat di mana kasih sayang sejati tidak akan pernah pudar. Saat Rangga mengemudikan mobilnya melewati jalan-jalan Jakarta, jantungnya berdebar kencang. Jarak antara dirinya dan rumah terasa sangat jauh, tetapi harapan itu tidak pernah bisa mati. Budi, aku akan kembali, ucapnya dalam hati. Namun, ia juga tahu jika langkah ini tidak bisa ditarik kembali. Apakah Budi akan menerima kembali anaknya? Apakah semua dapat kembali seperti dulu? Ketika harapan dan penyesalan bertemu, Rangga merasakan ada sesuatu yang lebih besar sedang menantinya. Hari itu adalah titik balik, bahkan sebelum Rangga tiba di rumah. Di luar angkasa, bintang-bintang menyinari perjalanan yang ia tempuh, seolah menyaksikan perjalanan pulang ini. Namun, apakah ia akan menemukan apa yang dia cari? Apakah kasih sayang masih ada setelah semua ini? Hingga perjalanan berakhir, hati Rangga berdebar-debar menantikan jawaban itu. Rangga terus melaju, jalanan yang dilalui terasa panjang dan penuh dengan kenangan. Setiap sudut yang dimasukinya membawa kembali memori bersama Budi. Ia membayangkan perjalanan pulang ke rumah dengan tawa yang mengalir, seperti masa kecil yang penuh kebahagiaan. Namun, semangatnya terkoyak oleh ketakutan. Bagaimana jika Budi tidak ingin bertemu lagi? Bagaimana jika semua harapan yang ia bawa hanyalah ilusi belaka? Hujan mulai turun dengan lembut ketika Rangga mendekati rumahnya. Setetes air menempel di kaca jendela mobilnya,
menciptakan gambar kabur dari dunia luar. Suara derasnya butiran hujan membangkitkan kembali rasa kerinduan yang mendalam. Makin dekat dengan rumah, makin kuat perasaannya. Dalam hati, Rangga berdoa, semoga Budi masih menunggu. Semoga ada tempat bagi dirinya, meski semua terasa rapuh. Akhirnya, mobilnya berhenti di depan rumah sederhana mereka. Rumah itu kini terlihat tua, catnya mengelupas, dan halaman yang dulunya terawat rapi kini dipenuhi rumput liar. Jantung Rangga berdegup tak menentu. Ia melangkah keluar dari mobil, menghentikan diri sejenak di depan pintu. Menghirup dalam-dalam udara segar yang membawa bau hujan. Saat ia merasakan kesunyian sekeliling, ada yang berubah dalam dirinya. Ia merasa seolah sudah berpuluh tahun tidak memasuki tempat ini. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu. Suara ketukan itu seakan-akan mengganggu ketenangan malam. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Pintu terbuka pelan, dan sosok Budi muncul di hadapannya, terlihat lebih tua, dengan kerutan di wajah dan mata yang penuh rasa ingin tahu. Rangga, suara Budi tergetar, ada geliat rasa terkejut yang terlihat jelas di wajahnya. Saat pandangannya terfokus pada anaknya, Rangga merasakan campuran antara kebahagiaan dan kesedihan menyelimuti jiwanya. Budi, aku kembali, ucap Rangga lemah, suaranya hampir tak terdengar di tengah hujan. Budi memandangnya seolah mencari jawaban, seolah menimbang perasaannya. Meski dalam hatinya menyimpan harapan, ada bayang ketidakpastian yang menghantui. Lalu, bibirnya menggerakkan kata-kata. Kemana kau selama ini? Kenapa kau pergi? Pertanyaan itu membuat Rangga terdiam. Ia sangat menyadari konsekuensi dari keputusannya. Setiap kalimat terasa menusuk. Namun, hatinya tergerak. Ia ingin menjelaskan, ingin berkata bahwa semua yang telah ia jalani tidak lebih dari sebuah mimpi buruk tanpa kehadiran Budi. Aku ingin kembali, Budi. Aku kangen. Air mata makin mendesak di pelupuk mata Budi. Ia mencoba mengendalikan perasaannya, tetapi semangatnya seolah rapuh. Kamu menang lotre dan pergi jauh, Rangga. Apa artinya semua ini? Kata-kata itu seolah bagaikan pisau yang terhunus. Rangga merasakan sesak di dadanya. Benar, hidup glamor yang ia jalani hanya menambah jurang antara mereka. Namun, ia ingin Budi tahu, semua itu tidak membuatnya bahagia. Kebahagiaan sejatinya ada di sisi Budi. Aku tahu. Semua itu salahku, tutur Rangga, berusaha menahan tangis. Tapi aku ingin memperbaiki segalanya. Budi, aku ingin kita kembali seperti dulu. Di tengah hujan yang mengalir deras, ada kekuatan yang tumbuh dalam hati Rangga. Dan di sanalah, di antara air mata dan hujan, Rangga merasakan harapan baru. Apakah Budi akan membuka pintu hatinya sekali lagi? Apakah ada jalan untuk memperbaiki yang sudah hancur? Saat hening di antara keduanya terbentang, Rangga merasakan sebuah getaran di langit, seolah semesta menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Harapan mulai tumbuh meski keraguan masih membayang. Momen kejujuran ini mungkin adalah langkah pertama. Namun, apakah semuanya akan berjalan seperti yang ia harapkan? Budi terdiam, pandangannya terus-menerus mencari jawaban di mata Rangga. Dia tampak bingung sekaligus emosional, antara ingin memeluk anaknya dan mempertanyakan segala sesuatu yang membuat Rangga pergi begitu lama. Hujan yang deras seolah menjadi saksi bisu dari segala kegundahan hati mereka berdua. Suasana malam terasa tebal dengan kehadiran rindu yang mendera, namun ditambah dengan lapisan rasa sakit yang dalam. Rangga. Budi akhirnya mengeluarkan suara,
sedikit terputus. Kamu bilang kamu kangen, tapi semua ini, kamu pergi tanpa menjelaskan. Apa yang membuatmu menghinakan semuanya? Rangga menundukkan kepala. Kata-kata Budi mengalir ke dalamnya seperti hujan yang tak berhenti. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, suara Rangga merendah. Semua yang kutemukan di luar sana ternyata tidak ada artinya. Yang kumiliki sekarang hanyalah satu, yaitu ingin berada di sampingmu. Budi menghela napas dalam-dalam, beban di pundaknya terus mendorong ke bawah sebagai dampak dari pilihan yang telah Rangga ambil. Kamu tahu, selama ini, aku berjuang sendiri. Semua orang berpikir aku baik-baik saja, tetapi hatiku kosong tanpa kehadiranmu. Hanya menerima telepon sekali-sekali, aku merasa seolah jauh dari hidupmu. Harapan dan kerinduan bertabrakan dalam diri Rangga. Aku ingin mengubah semua itu, Budi. Aku tidak merasa bahagia meskipun di luar terlihat sebaliknya. Aku berjuang setiap hari untuk membuktikan bahwa aku bisa sukses, tapi ternyata, kesuksesan itu tidak ada artinya tanpa kamu di sisiku. Rangga, bagaimana aku bisa percaya segalanya akan kembali seperti dulu? Kamu tahu kan, ada banyak yang telah berubah? Budi menatap Rangga dalam-dalam. Setiap kata yang diucapkan terasa berat, menambah ketegangan yang ada. Percayalah padaku, jawab Rangga, berusaha keras meyakinkan Budi. Aku sudah kehilangan banyak, dan aku tidak ingin kehilangan kamu. Ini adalah kesempatan kedua untuk kita. Di tengah keheningan malam yang sepi, mendung di langit mereda sedikit. Meskipun suara hujan masih ada, terdapat kehangatan di antara mereka, sebuah harapan yang perlahan mulai menyusup. Namun, Budi masih mempertahankan sikapnya yang hati-hati. Kamu tahu, Rangga, kehilanganmu membuatku kuat, bahkan saat aku merasa sangat lemah. Jika kamu benar-benar ingin kembali, tunjukkan pada saya bahwa ini bukan hanya janji kosong. Senyuman kecil mulai terlihat di wajah Rangga. Aku akan buktikan, Budi. Aku tidak akan lagi pergi meninggalkanmu. Saat mereka berdiri berdampingan di depan pintu rumah, Rangga merasakan hawa segar. Dia ingin merela membangun kembali jembatan yang telah hancur. Namun, di dalam hati, rasa cemas masih menyelip. Bagaimana jika Budi menolak untuk mempercayainya lagi? Kalau begitu, masuklah. Kita butuh bicara lebih lama, ajak Budi pelan. Rangga merasa seperti ada beban berat yang terangkat dari dirinya. Ia melangkah masuk, dengan harapan baru menjulang di antara harapan dan keraguan. Tetapi, saat mereka hendak mulai berbicara, ponsel Budi bergetar di atas meja, mengganggu keheningan. Wajahnya tiba-tiba berubah, pandangannya teralih. Maaf, Rangga. Aku perlu mengambil ini, katanya seraya melangkah menjauh. Rangga menatap punggung Budi dengan rasa tidak menentu. Apakah percakapan ini akan berakhir begitu saja? Isi pesan di ponsel itu bisa jadi sesuatu yang akan mengubah segalanya. Saat Budi membuka pesan, waktu seakan berhenti. Rangga menyadari ada sesuatu yang mungkin lebih besar dari yang mereka hadapi. Dan dalam hatinya, ia berdoa, semoga yang terlihat di layar tidak menghancurkan harapan yang baru saja tumbuh. Apa yang akan Budi temukan di pesan itu? Adakah risiko baru yang harus mereka hadapi? Budi berdiri dengan ponsel di tangan, jari-jarinya gemetar. Pesan itu muncul, dan ia membacanya dengan seksama. Saat harapan baru tumbuh, saat yang sama, kengerian mulai merayap. Budi, aku ingin bicara, pesan dari seorang sahabat lama. Dalam beberapa kata, jendela ke masa lalu terbuka lebar.
Kalimat berikutnya menjelaskan bahwa ada berita tidak menyenangkan yang akan menghancurkan yang baru saja dimulai, atau bahkan memperburuk segalanya. Rangga memperhatikan Budi dari kejauhan. Raut wajah ayahnya berubah, dari ekspresi tenang menjadi sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Detakan jantung Rangga semakin kencang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang lebih penting dari pertemuan ini? Budi menghela napas panjang, seolah ingin mengeluarkan semua beban yang menempel di dagunya. Rangga, aku ini sangat penting. Sahabatku, Andi, baru saja memenangkan lotera. Dan suaranya terputus, seakan ada sesuatu yang menahan ulasannya. Memenangkan lotera. Rangga mengulang dengan hati-hati, merasa bingung. Tapi, apa hubungannya dengan kita? Budi memejamkan mata seolah mencari kekuatan dalam kegelapan. Dia mengatakan bahwa dia membutuhkan pekerjaan, bahwa dia ingin menjadikan kita sebagai bagian dari rencananya. Katanya, jika aku tidak mau bertindak, maka aku akan kehilangan kesempatan. Babak baru, situasi yang menakutkan. Rangga merasa terpuruk. Apa maksudmu? Kedua orang tuaku menjadi bagian dari keputusan dia? Kenapa kita harus terlibat? Karena Andi berpikir aku sedang menyakiti diriku sendiri dengan pilihan ini. Dia memberitahuku, Rangga, setelah semua yang kita lalui, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Budi menjelaskan, suara bergetar. Rangga berusaha mencerna semua yang Budi katakan, tetapi rasanya sulit. Budi, jangan bilang kamu akan pergi hanya karena ini. Aku perlukan kamu. Kami adalah keluargaku. Setiap detak jantung Rangga menambah intensitas kepedihan yang dia rasakan. Dia merasakan ketidakpastian di antara mereka, seperti badai yang tidak dapat diramalkan. Bagaimana jika Budi berpikir untuk kembali ke kehidupan yang sama sebelum Rangga pergi? Budi menatap mata Rangga. Aku harus memilih, Rangga. Apakah aku bisa mempercayai orang yang sama ini lagi? Dia mengatakan bahwa aku harus memilih antara keluarga kita dan impiannya. Dan semua ini aku tidak punya jawaban, hanya satu harapan agar semua ini tidak membawaku pergi dari sini lagi. Rangga menggigit bibirnya, melawan air mata yang mulai muncul. Tapi, Budi, kita tidak bisa terjebak dalam kebohongan atau kesempatan yang sia-sia. Dani, Andi, mereka hanya akan membawa kita kembali pada kesalahan yang sama. Ketika kalimat itu bergema, Budi mulai menyadari kata-kata Rangga menyengat lukanya, menyingkap cahaya yang tak dikehendaki. Dia tahu keterikatan dengan orang lain tidak pernah seindah itu, belenggu lama yang harus dihadapi. Suaranya bergetar. Rangga, aku tidak ingin mengulang kesalahan. Tapi tidak ada jaminan semua ini akan baik-baik saja. Apa yang akan terjadi jika kita membuat keputusan yang salah? Momen hening. Telinga mereka mendengar hujan yang menukik lembut di atap, mengingatkan tentang kenangan indah yang ingin mereka bangun kembali. Namun suara gaduh interupsi itu seolah mengingatkan mereka tentang ketidakpastian yang akan datang. Budi, kita bisa bereskan ini bersama. Jika ada sesuatu yang bisa kami lakukan, percayalah kita bisa mengatasinya. Tetapi saat itu, di tengah ketegangan di antara mereka, ponsel Budi bergetar lagi. Pesan baru muncul dan kali ini, Rangga melihat keraguan di wajah ayahnya lebih dalam dari biasanya. Budi, ada apa lagi? Apa yang tertulis di layar itu? Budi menggelengkan kepala, neraka mendekatkan diri. Aku tidak tahu apakah ini pertanda buruk atau harapan baru. Tetapi yang tidak aku harapkan, Rangga merasa perutnya berkerut, ketakutan menyelimuti tubuhnya.
Trisak dalam keraguannya mencekam, apakah ada yang membayangi harapan mereka? Dan sekali lagi, kegelapan datang memberi ketidakpastian tentang apa yang akan datang selanjutnya. Budi berdiri kaku, ponsel di tangan seperti ular berbisa yang siap melilit. Detak jantungnya berdegup kencang, semua kata di layar seolah melompat keluar, menghantam hatinya. Pesan dari Andi adalah apa yang ditakutkannya. Budi, kamu harus ikut saya. Ini kesempatan besar, atau semuanya akan hilang. Dengan cepat Budi menyapu pandangan ke wajah Rangga. Di mata anaknya, dia bisa melihat harapan dan ketakutan bersatu. Budi merasakan seseorang merobek jiwanya menjadi dua. Pilihan yang ada di hadapannya bukanlah sekadar keputusan biasa. Aku harus membaca itu, bisik Budi, mengenang setiap detil dari kalimat yang terukir dalam ingatannya. Rasanya seolah semua masa lalu mendatang, melingkupi mereka. Dia bilang, ini satu-satunya kesempatan untuk kita tetapi dengan harga yang terlalu mahal. Potong Rangga, suara marah terhimpit oleh air mata. Apa kita mau mempercayai semua alasan yang diberikan Andi? Kamu selalu bilang dia hanya mencari keuntungan. Hujan semakin deras, seolah alam pun mengerti betapa mengerikannya situasi ini. Segala harapan seperti terkepung badai yang tak kunjung reda. Budi merasakan rasa bersalah menyergapnya. Ia ingin meraih kenangan dengan Rangga dan melepaskan teror masa lalu, tetapi bagaimana bisa berpaling dari teman yang dianggap adik sendiri? Rangga, dia berubah, suara Budi hampir tak terdengar. Dia bilang ia sudah menemukan cara untuk melepaskan kita dari semua ini. Kita bisa memulai sesuatu yang baru. Apa artinya semuanya tanpa integritas dan kejujuran, Bu? Bisik Rangga, tampak kecewa. Beri aku satu alasan kenapa kita harus kembali pada orang yang sama menyakiti kita. Kenapa kita harus mempercayainya lagi? Sebuah keraguan menyelimuti pikiran Budi. Dia menggigit bibirnya, mencari-cari jawaban. Kata-kata Rangga seperti lembah yang luas, menghiaskan dinding pandangan Budi. Tapi jika ini adalah kesempatan terakhir, Rangga menggelengkan kepala. Mengapa kita harus mengambil risiko ketika selama ini kita terus berjuang bersama? Aku tidak bisa membiarkan kamu kembali ke situasi yang berbahaya itu. Detak jantung Budi semakin cepat. Mungkin Rangga benar, Andi bukan orang yang tepat, tetapi bagaimana jika dia adalah satu-satunya jembatan menuju kebebasan mereka? Berita ini menciptakan kehidupan yang kita impikan. Seru Budi, emosinya memuncak. Wajah Rangga penuh keraguan, seolah terbelah antara cinta dan ketakutan. Di tengah perdebatan itu, ponsel Budi bergetar lagi, mengguncang semua harapannya. Hanya nama Andi di layar. Saat dilihatnya, hatinya terasa nyeri. Melawan rindu akan sahabat masa kecil seperti berpisah dari partikel dirinya sendiri. Sekiranya sebuah pesan terakhir, desis Budi, menatap Rangga dalam-dalam. Apa kita siap untuk mengambil langkah ini? Rangga mengambil napas dalam. Dia tahu waktu hampir habis, titisan hujan seolah mengingatkan mereka tentang ketidakpastiannya membayangi masa depan. Baiklah, Budi. Tapi kita harus memiliki rencana. Aku tidak mau kamu terluka lagi. Kita tangani ini bersama-sama. Kita tidak bisa kembali ke tepi jurang. Budi mengangguk, berusaha menelan kata-kata itu. Satu-satunya cara untuk melanjutkan adalah dengan bergerak maju, meski jalan setapak yang dihadapinya penuh dengan belukar ketidakpastian. Pesan ketiga muncul, menegarkan seluruh tubuhnya. Melihat layar ponsel, terbaringlah harapan dan ketakutan yang terpilin bersama. Dalam sekejap, dia lebih terfokus pada kata-kata yang akan mengubah segalanya, entah bagi dirinya atau Rangga. Aku tidak tahu.
Tetapi kita tidak bisa mengabaikan ini. Jika semuanya berubah lebih buruk, Budi menghela napas, siap untuk memanggil Andi, mengetahui momen keputusan ini adalah titik balik. Saat tangannya tepat menyentuh layar, jari-jarinya tampak ragu sebelum dia memutuskan untuk menekan tombol itu. Apakah kita siap? Suara Budi bergetar. Begitu telepon terhubung, rangkaian afirmasi Andi dalam benaknya menggema, menunggu jawaban dari masa lalu yang akan memengaruhi masa depan. Dan saat suara tajam dari seberang sana terdengar, dia merasakan aliran es dalam dirinya karena apapun yang dia katakan selanjutnya adalah jawabannya apakah mereka bisa mendapatkan kembali kehidupan normal mereka atau mengubur harapan selamanya. Budi. Suara Andi menggema, seolah menjalar menembus dinding keraguan di hati Budi. Kau mendengar aku? Ini adalah kesempatan emas, dan kita tak akan mendapatkannya lagi. Budi menatap Rangga, mata anaknya menyala oleh ketakutan dan harapan yang hangat. Dia bisa merasakan keduanya dalam dada seolah harapan itu terbang, namun rasa takut mengitip dengan sangat dekat. Ini bisa jadi benar, Budi membisikkan, meskipun suaranya bergetar. Benar? Atau hanya ilusi yang akan membawa kita ke jurang yang lebih dalam? Balas Rangga, suaranya hampir berbisik. Budi, fokuslah. Apakah kamu ingin mengorbankan segalanya demi dia? Andi kembali bersuara, suaranya seperti racun mengalir di telinga Budi. Aku menjamin, kita akan bebas dari semua ini. Kamu tahu kita bisa melakukannya bersama-sama. Kita bisa memiliki segalanya. Hujan semakin deras, suaranya membombardir atap dengan ritme yang bikin jantung berdegup kencang. Budi, ingat saat-saat kita bersama? Saat kita berlari di bawah hujan, berpikir tidak ada yang bisa menghentikan kita? Kita bisa kembali ke waktu itu. Budi merasakan nostalgia yang menyentuh hatinya. Kenangan indah itu terasa memanggilnya. Namun, Rangga, bocah yang mencintainya dengan sepenuh hati, seperti embun pagi yang berkilauan. Apa harga yang harus kita bayar? Suara Rangga bergetar, menembus rasa ragu. Dengarkan aku, Andi kembali bersuara, menegaskan. Kau dan Rangga butuh ini. Ini kesempatan untuk memulai hidup baru. Jangan sia-siakan. Perasaannya berperang di dalam diri. Berada di antara dua dunia. Mimpinya yang terpendam, kehidupan dari masa lalu yang menghadirkan kenangan berharga semua terhambur di hadapannya. Budi mengisap napas dalam, menciptakan ruang bagi keputusan ini. Baiklah, kami mau tahu lebih lanjut, Budi merespons, menantang bibirnya untuk mengungkapkan keputusan. Meskipun rasa sakit dan kerepotan menghampirinya, dia tahu tak ada jalan mundur. Pikiran yang bagus. Aku akan mengatur pertemuan dengan pihak yang bisa membantu. Kita tidak akan terjebak dalam rangkaian ini lebih lama, Andi menjawab ceria, seolah mengabaikan semua kehadiran keraguan di hati Budi. Pihak yang bisa membantu? Dan siapa yang bisa kita percayai kali ini? Rangga menatap Budi dengan intensitas, seolah berharap ayahnya merasakan beban yang sama. Hujan terus membasahi bumi, suara derasnya menggugah semangat juang sekaligus memunculkan keraguan. Iya, Rangga. Biarkanlah kami dengar. Mungkin ini cara bagaimana Andi ingin memperbaiki semuanya, jawab Budi, meski dia merasa terombang-ambing dalam lautan keraguan. Suara Andi merangkul, setiap liriknya seolah membawa harapan. Kita akan bertemu di sebuah tempat aman. Siapkan dirimu. Ketika saatnya tiba, kamu harus siap untuk melangkah ke depan. Budi merasakan desakan harapan dan sebuah ketakutan baru.
keputusan ini lebih besar dari apa yang dia bayangkan. Saat mereka terlibat lebih dalam, jalan tidak hanya berliku tetapi juga bisa jadi hampa. Apakah cukup hanya dengan keyakinan bisa melawan semua pelanggaran yang datang? Apakah kita benar-benar siap? Budi sekali lagi menatap Rangga. Kekuatannya terasa hancur, tetapi teringkir dalam tatapan anaknya, tampak cahaya pengharapan. Kalau sampai di sini, kita harus melalui ini bersama, tidak sebatas kita. Sedikit demi sedikit, angin menggulung hujan, hanya menyisakan rintik-rintik. Dalam ketidakpastian yang menyelimuti, Budi merasakan tamparan realitas. Seperti melangkah menuju sebuah portal tanpa peta dan tanpa kepastian apa yang akan mereka temui di sisi lainnya. Saat Budi menutup percakapan dengan Andi, jari-jarinya terbata dan merindukan keputusan yang tepat. Pikiran tentang risiko menggigit dirinya, tapi harapan tetap mencuat. Apakah kesempatan ini adalah titik merah untuk mengubah hidup mereka? Atau hanya jebakan yang akan membuat mereka terperosok lebih dalam? Saat itu, semua harapan dan ketakutan berpadu, bersiap memulai petualangan baru. Kecemasan bergetar dalam setiap detakan jantung Budi. Momen ini adalah segalanya desahnya, menatap ke depan dengan keputusan waktu yang menjulang di atas kepalanya. Dia tahu, mereka tidak bisa lagi mundur. Dan di sudut jiwanya, pertanyaan menggelegar, bisakah kami menemukan jalan pulang, atau akan terjebak dalam kegelapan selamanya? Hujan mulai mereda, diantar angin dingin yang menggoyangkan dedaunan di luar jendela. Suara riuh air yang jatuh seolah telah berganti menjadi ketukan lembut, seperti detakan jantung penuh harapan. Budi dan Rangga duduk bersebelahan di meja kayu, tatapan mereka terfokus pada layar ponsel Budi yang berkilau. Mereka menunggu pesan selanjutnya dari Andi dengan jantung berdebar. Panas dalam hati Budi semakin terasa, seolah ketidakpastian itu melingkupi mereka seperti kabut tebal. Bagaimana kalau Andi hanya berbohong? Apa yang terjadi nanti? Rangga tiba-tiba bertanya, suara bocah itu penuh kekhawatiran. Aku tidak ingin kehilangan kamu, Ayah. Kata-kata Rangga terukir jelas di benak Budi. Itu adalah ketakutan yang sama yang menggerogoti pikirannya kehilangan. Kita tidak akan kehilangan satu sama lain, Budi berjanji, memberikan genggaman pada tangan Rangga. Apapun yang terjadi, kita akan berjuang bersama. Hujan berhenti, menggantikan kegelapan dengan cahaya lembut senja. Di luar jendela, matahari mulai bersinar, menembus awan yang tersisa. Namun, ketegangan itu tidak hilang sepenuhnya. Tepat pada saat itu, ponsel Budi bergetar. Andi mengirim pesan. Pertemuan akan dilakukan besok malam di tempat parkir depan gedung tua. Dibaca Budi. Napasnya terjeda. Tempat itu tidak baik, bisik Rangga, tampak tidak nyaman. Aku tidak suka tempat itu. Bukan untuk khawatir, Budi berusaha menenangkannya. Kita akan kuat. Kita tidak sendiri di sini. Rangga mengangguk, meskipun ekspresinya mengindikasikan ketidakpastian. Dengan wajah penuh keraguan, dia merintih, tapi bagaimana jika ini semua hanya jebakan? Kita percaya Andi, tapi bagaimana jika kita terjebak? Budi merasakan jiwa Rangga terjepit antara ketakutan dan keteguhan. Dia bisa mengingat momen-momen ketika mereka saling mendukung dari pelatihannya di lapangan hingga menyambar bola saat bermain di tengah hujan. Kita adalah tim, ucapnya tegas. Kita akan maju, mencari cara untuk keluar dari ini bersama. Saat malam tiba, Budi bersiap-siap. Dia mengenakan jaket tebal, siap menghadapi rasa dingin luar yang menanti. Hatunya penuh harapan, namun rasa cemas terus menggelayut dalam pikirannya.
Bagaimana jika mereka tidak mendapatkan jalan keluar? Kegelapan di luar mengingatkan dia bahwa jalan pulang memang kadang sulit terlihat. Dia mengamati Rangga di depan cermin, wajah anaknya yang polos tampak dikuasai oleh semangat yang bergejolak. Air mata harapan bergulir di pelupuk matanya. Apa yang harus kita katakan pada Andi? Tanyanya pelan. Apapun yang terjadi, sampaikan bahwa kita tidak takut, jawab Budi, suara ketegasan tercampur getaran. Kita tidak akan mundur. Akhirnya, saatnya tiba. Dalam forsi cermin, keduanya beranjak, setiap langkah menggerakkan jantung mendebarkan. Saat mereka sampai di gedung tua, suasana menjadi kaku. Budi memandang ke sekeliling, merasakan getaran aneh yang meresap melalui tulang punggungnya. Suara langkah kaki semakin mendekat, dan dari sudut yang gelap, muncul sosok itu. Andi, dengan senyum mengembangnya membawa aura misterius. Kau datang juga. Serunya. Di mana pihak yang ingin kita temui? Tanya Budi, berusaha menegaskan keinginan dan ketegasan. Andi menunjuk ke arah bagian dalam gedung yang sudah tampak usang. Ayo, semua akan terungkap di dalam. Tatapan Budi menghimpun sebuah tekad. Namun, di dalam hatinya, keraguan tak kunjung sirna. Ketika mereka melangkah memasuki pintu gedung yang berderit itu, Budi merasa sebuah pertanyaan mendesak di hatinya. Apakah semua ini berharga? Atau justru mengantar kita ke dalam kegelapan yang lebih dalam? Dengan jantung berdegup kencang, mereka melangkah masuk. Dan di balik pintu, tak terduga, suara yang tak asing menggema di benaknya. Ini adalah awal dari segalanya. Begitu mereka melangkah ke dalam gedung tua yang suram, suasana menjadi semakin mencekam. Dinding-dinding terkelupas dan lantai kayu yang berderit membuat Budi merasakan rasa ketidakpastian merayap ke dalam dirinya. Dari mana semua ini dimulai? Pikirnya. Hujan mungkin sudah berhenti, tetapi kegelisahan di hatinya terasa semakin besar. Rangga berjalan lebih dekat ke Budi, memegang tangannya erat-erat. Budi dapat merasakan getaran ketakutan di dalam genggaman anaknya. Dia melirik Rangga dan tersenyum, berusaha memberikan semangat. Kita bersama, ingat? Saat langkah mereka masuk ke lorong yang gelap, cahaya remang-remang dari lampu neon yang berkedip-kedip di ujung cahaya nyaring menyinari lanskap misterius itu. Andi memimpin jalan, wajahnya penuh teka-teki. Semua akan terungkap, repeating it like a mantra, as if trying to convince himself as much as them. Rangga mengerutkan kening. Ayah, aku merasa ada yang tidak beres. Suara kecilnya nyaris terdengar putus asa. Budi menarik napas dalam-dalam. Kita harus percaya pada Andi. Dia teman kita, ujarnya meski dalam hati dia pun meragukan hal itu. Keheningan mengisi ruangan, menambah kepanikan yang semakin intens. Di sebelah kiri, sebuah pintu kayu berkarat menggantung tak percaya. Suara gemuruh dari balik pintu membuat jantung Budi berdebar kencang. Apa itu? Bisik Rangga, matanya melebar penuh ketakutan. Tenang, Rangga, Budi berusaha menenangkan dengan lembut. Dia tahu anaknya butuh kepastian dan keberanian. Kita tidak akan membiarkan apapun memisahkan kita. Sementara itu, Andi sudah bergerak lebih jauh lagi. Di sini, teriaknya, melanjutkan langkah ke tempat yang lebih terang. Mereka mengikuti Andi, yang tampak bersemangat jika bukan malah gila. Semua ini terasa aneh. Budi tidak bisa sepenuhnya mempercayai Andi. Ketika tiba di ruangan yang lebih luas, Budi melihat beberapa sosok lain sudah menunggu. Kebisingan dan suara gaduh mengisi ruangan. Budi tidak mengenali mereka. Sebuah keraguan menyelip di benaknya.
Siapa mereka? Satu sosok berdiri di tengah kerumunan. Dia berbalik. Budi merasa seolah dunia berhenti. Sosok itu adalah mantan sahabatnya, Rangga, yang kini tampak berbeda. Senyumnya terlihat dingin dan penuh perhitungan. Kau datang juga, Budi. Ternyata, kita bertemu di sini, ucapnya, nada suaranya terasa sinis. Budi merasa tingginya suhu emosinya menembus atap. Lalu, apa ini semua? Tanyanya dengan suaranya yang tegas meski hatinya bergetar. Sebagai permulaan, kita akan menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa di sini, jawab Rangga, sepenuh keyakinan. Saat itu, Budi merasakan jantungnya larut dalam gelombang ketidakpastian. Andi berusaha menjelaskan, kami datang untuk menunjukkan kebenaran tentang dirimu. Tidak ada tempat untuk setengah-setengah. Kita bicara seperti keluarga yang seharusnya. Dan sebuah suara lain menggema dari kerumunan. Kamu tidak seharusnya ada di sini, Budi. Mungkin ini saatnya kamu pergi. Setiap kata bergema menusuk relung hatinya. Apa maksud kalian? Budi berusaha mempertahankan rasa percaya dirinya, meski mendengar kalimat penuh ancaman itu seperti potongan pisau. Rangga menggenggam tangan ayahnya, matanya berkaca-kaca. Ayah, kita bisa keluar dari sini, kan? Suara anaknya adalah suara harapan dan kesedihan sekaligus. Tapi saat itu, Budi mendapati dirinya terjebak dalam permainan yang lebih besar. Dia harus memilih, melindungi anaknya atau menjalani kenyataan pahit yang dia hadapkan di hadapannya. Ketika harapan dan ketakutan menyatu dalam dada, Budi tahu satu hal pasti, kebenaran yang sebenarnya mungkin lebih menyakitkan daripada yang dia bayangkan. Dengan langkah penuh ketegangan, dia melangkah maju, bersiap untuk menghadapi semua ini. Namun, ia tahu, apa yang terkuak nanti bisa mengubah segalanya. Apakah Budi siap untuk berhadapan dengan masa lalu dan mengetahui siapa yang sebenarnya telah mengkhianatinya? Saat Budi dan Rangga berdiri di hadapan sosok-sosok yang belum dikenalnya, tekanan di udara semakin terasa. Kegelapan di sekeliling menjadi saksi bisu drama hidup mereka, dan hembusan angin dingin mengalir di antaranya, seperti menyiratkan ancaman yang mengintai. Budi, ucap salah satu sosok di kerumunan, apakah kamu masih percaya pada kebohongan yang kau bangun selama ini? Suara itu menembus kegelapan, mengguncang ketentraman yang krusial. Budi mengerutkan dahi, menatap tajam, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Rangga, yang berdiri di sampingnya, merasa jantungnya berdebar seperti terjaga dari mimpi buruk. Apa ini semua? Suaranya bergetar, air mata menunggu untuk jatuh. Ini adalah pengantaran untuk kebenaran, jawab sosok bertubuh tegap yang ada di depan mereka, memancarkan keberanian yang dikemas dengan kemarahan. Kau harus menghadapi kenyataan. Selama ini, kau hidup dalam kebohongan. Budi merasa setiap kata itu seperti pisau yang menghujam hatinya. Dia bersikeras mempertahankan keteguhan hatinya, tetapi keraguan mengilhami rasa gentar. Kebenaran? Apa kebenaran yang kalian cari? Tanyanya, berusaha mengendalikan firasat yang merandau dalam dirinya. Dengan langkah maju, sosok itu memperlihatkan dirinya. Namaku Adrian. Kau pernah mengenaliku, Budi. Dan selama ini, aku bersembunyi di balik bayang-bayang ketidakadilan ini. Ketegangan memenuhi ruangan, suara orang-orang di sekeliling mulai memudar, meninggalkan mereka dalam keheningan yang menyakitkan. Adrian? Desis Budi, kesulitan mempercayai bahwa sahabat lamanya yang telah menghilang kini muncul kembali dengan cara seperti ini. Cukup banyak waktu kau menganggap dirimu bisa menghindar dari keputusan, Budi. Saat kamu mengejar kesenangan dan uang,
kamu meninggalkan semua orang. Suaranya melambung, memecah kesunyian. Sekarang saatnya kau membayar harga untuk semua ini. Serangkaian emosi bergejolak dalam diri Budi. Kekecewaan, rasa bersalah, dan ketakutan bersatu dalam kebingungan. Aku bukanlah seperti yang kau katakan. Teriak Budi, suaranya menggema di dinding ruang kosong. Semua yang kulakukan adalah untuk menjauh dari tempat ini. Dan lihatlah hasilnya. Kesempatan yang kau pikir datang untuk menyelamatkan dirimu dan Rangga hanya akan membawa kehampaan. Adrian menambahkan, bibirnya menyunggingkan senyuman durhaka. Melihat ayahnya terpuruk, Rangga tidak bisa menahan air mata. Ayah, kita tidak boleh terperangkap dalam permainan ini. Teriaknya. Beranilah menghadapi mereka, kita bisa menemukan jalan keluar. Di saat hening, saatnya telah tiba. Budi merasakan kekuatan dari dalam, ia tidak ingin membiarkan sejarah terulang. Ia mengingat semua perjuangan yang dilalui bersama Rangga. Tidak, aku tidak akan bersembunyi lagi. Namun saat ia melangkah maju, pertanyaannya masih menggantung. Adakah yang kami bisa lakukan untuk menghentikan semua ini? Adrian membalikkan pandangannya ke kerumunan, mengisyaratkan bahwa keputusan ada di tangan mereka sekarang. Jika saat ini keputusan diambil, apakah kalian siap melepaskan semua yang kau banggakan sebelum ini dan berjuang untuk kembali? Tanyanya, tetap tenang namun tegas. Keraguan jelas terbayang di wajah Budi. Ia tahu keputusan apapun yang diambil akan mengubah hidup mereka selamanya. Kami tidak akan terjebak di dunia ini lebih lama. Kami berhak untuk hidup dengan hadapan baik. Budi menegaskan, suara tegasnya mengarungi keraguan dalam hatinya. Tepuk tangan menggema dari kerumunan, tapi itu bukan pertanda baik. Adrian mengangkat tangan. Lihat siapa yang percaya pada kebohongan. Apa yang telah kau bangun itu akan segera hancur. Sebagai respons, Budi menyentuh tangan Rangga, seolah ingin menyampaikan harapan yang tersisa. Dengan tatapan penuh kasih, ia berkata, kita harus berjuang, Rangga. Kita bisa menanganinya. Saat Budi melangkah lebih dekat ke Adrian dan kerumunan lainnya, keraguannya muncul kembali. Jika ini memang ujian terakhir, aku akan berjuang demi hidupku, hidup kita. Dan untuk membuktikan jika kami adalah lebih berarti daripada semua kebohongan ini. Rangga menambahkan, penuh semangat. Tepat pada saat itu, Adrian tersenyum. Sinis. Mungkin, kebangkitan kalian akan terhenti di sini. Lihat orang-orang di sekelilingmu. Mereka tidak mencintai kalian seperti yang kalian pikirkan. Sembari latihan bernafas tenang, Budi mendapati seluruh keberaniannya terbangun kembali. Kami akan merasakan kebangkitan dalam hidup kami. Serunya, suara menantang tegas. Namun saat Budi dan Rangga berdiri menantang, hujan mulai turun lagi dari langit, menandai perubahan yang akan datang. Budi merasakan, inilah saatnya berpisah dari masa lalu dan memulai langkah baru. Keraguan akan terjawab dalam amal dari pilihan yang telah diambil. Ketika waktu terus berputar dan suara maut bergetar di antara mereka, jantung mereka berdegup seirama, bersatu dalam keberanian yang dijanjikan. Saatnya tiba. Teriak Adrian, menatap Budi dengan tatapan tajam, rasakan hasil dari pilihan yang kau buat. Budi tahu satu hal, ia siap mengorbankan apapun demi menyelamatkan anaknya. Tidak ada jalan kembali, dan demi cinta yang tulus, Budi siap berjuang untuk mencapai masa depan yang masih bisa direngkuh. Hari-hari gelap di belakangnya kini semakin redup. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kebangkitan Budi dan Rangga akan menuntun mereka keluar dari kegelapan atau justru menenggelamkan dalam ketidakpastian?
keberanian dan kasih sayang mereka dipertaruhkan. Disinilah cerita ini mencapai titik kulminasi, di mana harapan dan ketakutan bertemu dalam suatu perjalanan menuju kebangkitan. Kalian harus berlangganan sekarang untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini.